Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bangun pagi dan bisa ke masjid salat subuh berjamaah. Sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, meskipun ini hari Ahad, izinkan saya untuk meneruskan kajian kita tentang doa yang kemarin sudah mulai kita bahas, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memohon banyak hal. Hadis itu mengajarkan kita berdoa dengan doa yang cukup panjang. Mari kita ulangi ya, doa yang cukup panjang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dalam doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kemampuan mengerjakan al-khairat, kebaikan-kebaikan, wa tarkal munkarat, meninggalkan yang mungkar, wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin, wa antaghfirali, mohon diberi ampunan, wa tarhamani, mohon diberi rahmat, wa idza aradta fitnata qaumin fatawfani ghaira maftun. Kalau sekiranya Allah itu akan menimpakan suatu bencana kepada kaum tertentu, kita mohon tidak termasuk yang diwafatkan dalam konteks bencana itu, tetapi kita diwafatkan di luar yang kena fitnah itu, yang kena bencana itu. Lalu yang bagian terakhir itu kita meminta diberi kemampuan untuk mencintai Allah, mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah, dan juga mencintai amal yang bisa mendekatkan diri kita ini di dalam kerangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang pertama kemarin sudah kita bahas, kita gabungkan dua permohonan yang pertama sekaligus.
Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Karena ini merupakan hal yang menyatu ya sesungguhnya ya, meninggalkan yang dilarang, meninggalkan yang buruk dan menjalankan yang baik-baik yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita kenal dengan takwa itu. Karena takwa itu ya sebagaimana yang sering kita dengar didefinisikan oleh para ulama sebagai imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Sehingga sesungguhnya ketika kita minta diberi kemampuan untuk bisa mengamalkan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk, itu sesungguhnya kita ya sama dengan meminta untuk diberi kemampuan untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan permohonan berikutnya, yaitu hubbal masakin. Kita minta diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mencintai orang-orang miskin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang diajarkan oleh Islam itu tidak hanya mencintai orang miskin. Kepada sesama muslim, kepada sesama mukmin, itu kita pun sudah harus mencintai. Karena Nabi kita Muhammad SAW di dalam salah satu hadisnya itu menggambarkan orang-orang mukmin itu memang di antara mereka saling mencintai. Ya. Rasulullah bersabda dalam salah satu hadis yang saya kira ini sangat terkenal ya. Taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka 'udwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal humma. Ya. Engkau melihat ya, orang-orang mukmin itu di dalam mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi. Jadi di dalam hadis ini digunakan istilah yang kemudian ya di dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih maknanya sama ya, mencintai, menyayangi, mengasihi ya. Yaitu tarahum, ya, tawaddu dan ta'atuf. Ya sebenarnya masing-masing kata yang digunakan ini ya memiliki makna dengan nuansa yang berbeda, meskipun konteksnya ya konteks saling menyayangi, konteks saling mengasihi. Tarahum itu bisa dimaknai dengan rahmatu ba'dihim ba'dha bi ikhwatil iman. Ya, kasih sayang di antara orang-orang yang beriman itu dengan persaudaraan iman itu. Ya. Jadi kita ini meskipun tidak kenal sekalipun, ya, tapi kalau sesama iman itu kan merasa lalu dekat, lalu saling mencintai. Gitu ya. Ya. Coba kalau kita bertemu saudara-saudara kita dari mana-mana ketika haji itu ya, atau ketika umroh itu ya, tidak kenal kita itu ya. Kulitnya juga bermacam-macam, tapi kenapa kok kita lalu merasa dekat, merasa saling menyayangi, saling mencintai itu ya, karena persaudaraan iman itu tarahum ya. Kalau tawaddu itu bisa dimaknai dengan at-tawasul al-jalib lil mahabbah. Hubungan antar orang mukmin itu yang
hubungannya itu kemudian bisa membawa kepada cinta, kepada kasih sayang. Ya seperti saling mengunjungi, saling memberi hadiah. Itu bisa menumbuhkan cinta, itu bisa menumbuhkan kasih sayang di antara orang-orang mukmin itu. Ya. Ya. Makanya Nabi memerintahkan kepada kita tahaddu tahabbu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah. Nanti kalau kalian saling memberi hadiah itu nanti akan menumbuhkan rasa saling cinta di antara kalian. Masya Allah ya, kita itu ya bertetangga itu kan begitu ya. Masak pisang goreng ya tonggone dikei ya. Loh, nah dari segi nilai itu kan tidak seberapa sebenarnya itu. Tapi Masya Allah itu ya, dengan diantar pisang goreng itu rasanya lalu menumbuhkan perasaan cinta lalu ya. Lalu berbalas ya. Oh, itu ya, indah sekali itu sebenarnya. Saya kemarin pas acara pengajian kematiannya Bu Budi itu enggak tahu tiba-tiba itu cerita tentang kopi ya. Lalu kemudian bicara tentang tradisi orang minum kopi di Aceh itu ya, di Pontianak itu kan luar biasa itu ya. Oh, warung-warung kopi itu hampir di seluruh sudut kota itu. Nah saya tuh teringat ya, kalau di Aceh itu kalau minum kopi itu ada makanan penyertanya itu yang saya lupa namanya ya. Nah terus saya kemudian minta kok lupa saya, itu berupa ketan lalu kemudian ada lapisannya itu di atasnya yang lembut begitu. Nah, rupa-rupanya ibu-ibu menjawab, talam Pak, talam. Oh iya talam. Wah itu enak sekali saya bilang gitu. Loh rupa-rupanya ibu-ibu itu kemudian wah ini Pak Son berarti suka talam ini ya. Dibuatkan Pak saya Pak, Masya Allah ya. Sampai Allah ya Allah, itu kan luar biasa kayak begitu dia. Jadi masalah yang sebenarnya sangat sepele tapi itu menumbuhkan rasa cinta itu di antara kita itu. Ya. Saling mengunjungi, at-tazawur, itu juga bisa menumbuhkan cinta. Ya. Nah, lalu yang ketiga, ta'atuf. Ta'atuf itu bisa dimaknai dengan i'anatu ba'duhum ba'dha. Ka'atfis thawb. Jadi membantu sebagian yang lain ya, karena kebutuhannya ya. Seperti orang menempel baju itu ya. Baju itu kan kalau bolong ditempel ya. Nah saudara kita yang mukmin juga begitu, kalau ada yang kurang itu ya ditambahi, ditempel, dibantu. Tapi saiki ora ono lah ya wong nempel klambi sareng ono. Baju sak pirang-pirang ya banyak nganggur bahkan ya. Dulu tuh Masya Allah ya biasa itu orang menempel baju itu. Ya, dan Nabi kita pun juga begitu, sering itu menempel baju sendiri ya. Nah, itu Masya Allah ya. Itu gambarannya seperti itu, orang mukmin dan orang mukmin yang lain itu saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi. Seperti itu gambarannya yang digambarkan Nabi itu. Ya. Sehingga gambarannya itu seperti tubuh yang satu ini. Kalau badan ini merasakan sakit, ya semuanya merasakan sakit pula ya. Giginya yang sakit, seluruh badan ikut sakit. Kakinya sakit, seluruh badan ikut sakit. Ya, begitu. Nah,
Kalau sesama mukmin saja itu kita sudah diperintahkan untuk saling mencintai, saling menyayangi, apalagi terhadap orang miskin. Ini Rasulullah memberikan perhatian khusus ini. Ya mestinya harus lebih mencintai kepada orang-orang miskin itu. Bahkan malahan dalam salah satu hadis yang lain, kalau tidak salah dulu sudah pernah saya bahas itu, yang merupakan wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar yang ada 7 itu. Di antara perintah Rasulullah kepada Abu Dzar itu adalah untuk mencintai orang miskin dan bahkan dekat dengannya. Amaroni khalili an uhibbal masakina wad-dunuwa minhum, atau wa an adnuwa minhum. Jadi Rasulullah mewasiatkan kepadaku untuk mencintai orang-orang miskin dan dekat dengannya. Itu wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar. Dan dalam hadis yang lain memang Rasulullah juga memberikan penghargaan itu kepada orang-orang yang fakir miskin itu. Mencintai itu kan ya tidak kok sekedar mencintai ya. Tapi mencintai fakir miskin itu ya lalu diwujudkan dalam bentuk tadi itu, seperti menembel baju yang sobek tadi itu, ka'atfis tsaub tadi itu. Ya kalau kurang ya dibantu, ditembel supaya tidak bolong lagi itu. Nah Rasulullah ya dalam hadis yang lain itu menyatakan as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fisabilillah. Orang-orang yang menanggung beban orang-orang yang janda dan orang-orang miskin itu oleh Rasulullah dinilai sebagai sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah itu. Makanya menyantuni para janda, menyantuni fakir miskin, itu luar biasa itu. Wujud dari kecintaan kita kepada orang-orang miskin, yang kemudian bisa mengangkat martabat orang-orang miskin itu. Itulah makanya lalu kemudian di dalam Islam itu ada konsep zakat, ada konsep sedekah, konsep infak dalam rangka ini. Agar supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, kata Al-Quran. Masya Allah itu. Jadi dalam harta orang yang kaya itu terdapat memang itu hak orang-orang miskin gitu. Itulah sebabnya maka karena itu hak, kalau sampai tidak ditunaikan, Masya Allah ya ancamannya juga berat ya, ancamannya juga besar ya. Ujung-ujungnya bisa neraka kalau kita itu tidak cinta dengan fakir miskin, tidak memikirkan orang miskin gitu. Di dalam surat apa itu ya, Al-Ma'arij kalau tidak salah itu ya, itu lupa saya persisnya. Ada rangkaian ayat yang menginformasikan kepada kita bahwa orang-orang nanti di surga itu berdialog, membicarakan tentang orang-orang yang berbuat dosa. Kenapa kok orang-orang yang berbuat dosa itu sempat mampir ke neraka Sakor?
fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Ya. Apa jawabnya itu orang-orang yang pernah mampir di neraka Sakor itu? Ya. Qalu lam naku minal musallin. Iya Mas, aku ki lagi teko ning swarga iki keri ora bareng sampean, ya. Karena mampir ning neraka Sakor dhisik. Lah kenapa? Iya aku mbiyen ning donya ora tau salat. Jadi salat itu menjadi penghindar dari neraka dan insya Allah akan mengantarkan kita ke surga. Ya. Yang kedua, ya sampai kedua saja karena ini poinnya di sini. Walam naku nut'imul miskin. Ya. Dan saya waktu di dunia juga tidak pernah mikir ke wong miskin Mas. Ora tahu memberi makan orang-orang miskin. Ya bahasanya nut'ilu miskin, tapi ya mestinya tidak hanya sekedar makan lah, ya membantu secara umum lah ya. Kalau disebut memberi makan itu ya sebenarnya merupakan bagian ya dari keseluruhan apa yang bisa kita lakukan terhadap orang-orang miskin itu. Jadi Masya Allah itu ya berat orang yang tidak memperhatikan orang miskin itu. Ya. Bahkan malahan dalam ayat yang lain yang kita hafal itu ya, yang terkait dengan anak yatim, orang miskin itu, perintahnya itu tidak hanya memberi makan, tapi juga di samping dia memberi makan juga menganjurkan orang lain. Ya. Jadi persis seperti kemarin ya yang kita bicarakan itu ya. Jadi yang namanya berbuat baik itu bertingkat ya. Di samping berbuat baik juga memerintahkan untuk berbuat baik. Ya. Jadi kita tuh diperintahkan untuk berbuat baik, juga diperintahkan untuk memerintahkan yang baik. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Sholat juga begitu, kita tuh diperintahkan untuk sholat dan diperintahkan untuk menganjurkan orang lain supaya sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Nah, terkait dengan mencintai orang miskin, ya, memberi makan orang miskin ini juga kita harus juga menganjurkan pada orang lain, tidak hanya kok diri kita yang penting sudah memberi makan dah. Ya. Dalam surat Al-Ma'un itu ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Jadi termasuk orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan orang untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Masya Allah ya. Jadi ini ya, persoalan mencintai orang miskin itu seperti itu. Ya, pahalanya besar kalau dilakukan sampai dianggap sebagai sama dengan orang yang berjihad fisabilillah, tapi kalau tidak ancamannya juga besar. Ya. Makanya ya Allah, Rasulullah itu kemudian mengajarkan kita supaya kita ini oleh Allah diberi kemampuan untuk bisa mencintai orang-orang miskin itu. Sampai mohon khusus Pak itu Pak. Dimohonkan secara khusus untuk supaya kita itu mencintai orang miskin itu. Ya. Allahumma inni as'aluka hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya, agar kau jadikan aku ini sebagai orang-orang yang mencintai orang-orang miskin. Ya. Nah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita semua ini oleh Allah dijadikan sebagai orang-orang yang mencintai orang-orang yang miskin itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mudah-mudahan ya. Mari kita tutup kajian subuh kita pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.